Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 9 April 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, satu unit gudang penimbunan minyak ilegal di Dusun 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terbakar. Akibat peristiwa ini seluruh isi gudang beserta satu unit truk hangus terbakar. Dari video amatir yang berhasil diabadikan warga terlihat detik-detik terjadinya kebakaran. Api berkobar hebat disertai asap hitam yang mengepul tinggi. Peristiwa ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian kebakaran yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal terjadi secara tiba-tiba. Dengan kondisi api sudah membesar dan mengeluarkan asap hitam di lokasi kebakaran. Salah seorang warga sekitar Kajol mengatakan sebelum api berkobar hebat ia sempat mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Ia juga tidak mengetahui gudang yang terbakar itu adalah tempat penimbunan minyak ilegal. Nggak tahu loh, cuman kan kami di dalam rumah semua satu keluarga. Terus ada ledakan, gempa lah nih rumah. Apa kata bapak? Pergi lah tengok dari teras, nggak ada apa-apa karena memang belum ada apa-apa. Asap nggak ada, api nggak ada. Terus ledakan kedua, keluar bapak dari pintu nih, tengok lah api sama asap udah tebal. Baru bang bapak kebakaran, keluarlah kami semua, udah gitu ya kami tahu. Abis itu udah lapor lah sama Kepler. Datanglah pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Ferry Irawan mengatakan timnya sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api disebabkan karena yang terbakar itu adalah minyak dan perlu banyak pencampuran deterjen untuk pemadaman api. Alhamdulillah dalam tahap sekarang ini proses pemadaman aman dan terkendali. Posisi pada saat ini sekitar 3 unit. 3 unit diturunkan armada pos Lubuk Pakam, armada Percut, dan armada Batangkuis. Ya, awal titik pertama di pemberitahuan dari pos Batangkuis melalui call center, penghubungan dari pos Pakam, meluncur bantuan dari pos Percut. Begitu ke lokasi ke TKK. Belum dapat diperoleh keterangan untuk jumlah nominal kerugian material dari akibat kebakaran itu dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, kondisi badan jalan provinsi dari Tarutung menuju Sipahutar, tepatnya di Simpang 4 Huta Barat, rusak berat. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada perbaikan. Kondisi ruas jalan Simpang 4 Tarutung menuju Sipahutar sepanjang 100 meter lebih mengalami kerusakan dan hingga saat ini belum ada perbaikan sehingga kondisinya cukup memprihatinkan. Akibat kerusakan tersebut membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati terutama bila curah hujan tinggi. Jalan menjadi tergenang diakibatkan saluran air tidak berfungsi dan mengalir ke badan jalan. Kerusakan pada badan jalan provinsi tersebut mulai dari Simpang 4 Huta Barat Tarutung. Sementara itu masyarakat pengguna jalan jurusan Tarutung Sipahutar yang sehari-harinya melewati jalan tersebut. Gordon Siregar berharap pada pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini belum ada perbaikan. Pemirsa, seorang anak yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, hilang dari rumah. Orang tua mengaku anaknya pergi bersama seorang remaja yang baru dikenalnya mengendarai sepeda motor. Sambil menangis, sang ayah memohon agar anaknya yang bernama Andika usia 12 tahun segera pulang ke rumah. Sang ayah yang berprofesi sebagai pengemudi becak bermotor terpaksa tidak menarik karena harus mencari anaknya yang tidak pulang. Andika adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dan kejadian ini terjadi pada Rabu 5 April 2023. Ketika itu Andika dijemput seorang teman dewasa yang baru dikenalnya.
Andika dijemput dari rumah di Dusun 8, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor. Namun sampai hari ini belum juga pulang. Orang tua dan kerabat telah mencari ke berbagai tempat, namun belum juga membuahkan hasil. Hingga orang tua Andika memutuskan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Ayah Andika sambil menangis memohon kepada masyarakat bila menemukan keberadaan anaknya segera menghubungi ke nomor telepon selulernya 0813 6452 7060. Pulang saya jam 2, saya cari sampai sampai jam 3 malam saya nggak jumpa. Jadi ada teman-temannya saya tanya, katanya dia pergi sama abang-abang. Saya tanya lagi, kenal kau sama dia? Enggak. Kalau bisa ada warga yang bertemu, tolong telepon ke nomor saya ini 0813 564 52 60 70. Itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Saya minta tolong sama masyarakat, keluarga-keluarga sini yang jauh-jauh. Saya minta tolong. Mudah-mudahan masyarakat sini yang tempat-tempat yang lain yang menolong saya mengucapkan terima kasih. Siapa yang menemukan, saya berdoa panjang umurnya, mudahkan rezekinya. Saat ini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian sektor Kota Tanjung Morawa dan pihak kepolisian tengah melakukan pencarian dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi yang terakhir bertemu dengan Andika. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, umat Nasrani hari ini merayakan Paskah, yakni peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah wafat di kayu salib. Di Kepulauan Nias, berbagai kegiatan dalam rangka perayaan Hari Paskah dilakukan umat Nasrani mempedomani tata gereja, salah satunya Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI. The Nias Protestant Christian Church Banua Niha Keriso Protestan BNKP memulai perayaan Paskah dengan ibadah perenungan rohani di waktu subuh pagi tadi, menghadirkan Reverend atau Pendeta Charles Peterson dari Gereja Lutheran Negara Amerika sebagai pengkhotbah. Di hadapan jemaat disampaikan kisah kebangkitan Kristus Yesus dari kuburannya di hari ketiga, yakni pagi hari Minggu usai mengalahkan kematian. Kebangkitan Kristus inilah dimaknai oleh umat Nasrani sebagai sebuah kemenangan kehidupan rohani dan harus terus dipelihara melalui pola hidup bersih, sehat, tanpa bercacat. Sukacita Hari Paskah juga diteruskan dengan gerak jalan sehat menelusuri sejumlah ruas jalan di perkampungan asli kawasan Desa Saewe, Gunung Sitoli, diikuti oleh ribuan warga jemaat. Jadi dalam perayaan Paskah ini kita bisa mengingatkan atau mengingat kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan sukacita, yang menyatakan kuasa Allah untuk memberikan kehidupan yang kekal, keselamatan bagi yang percaya. Ya, dalam sukacita Paskah, dalam perayaannya hari ini, saya akan terus berdoa untuk jemaat dan masyarakat di sekitar sini agar semakin diberkati Tuhan. Pengurus gereja memilih rute jalan perkampungan yang minim akses infrastruktur sebagai lokasi jalan santai dalam rangka Hari Paskah adalah guna memperkenalkan panorama alam indah sebagai bagian ciptaan Tuhan yang mutlak dinikmati seluruh ciptaannya. Jalan ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah dibangun, namun jarang dipergunakan oleh warga karena mengingat masuk ke areal hutan atau pinggiran. Memang kita suasana Paskah sekarang ini, ya, kita juga harus melihat atau menilai dan menjaga juga kebugaran warga, kesehatan warga, sehingga jalan santai pada pagi hari ini
kita ambil alternatif yang bisa membangun kesehatan masyarakat di Gereja BNKP Moawi. Selanjutnya ibadah umum Paskah 2023 juga dilaksanakan serentak mulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat bagi seluruh denominasi gereja di Nias, baik Lutheran Injili maupun gereja karismatik dan Katolik. Perayaan Paskah oleh umat Kristiani biasanya diwarnai tradisi pembagian telur Paskah di gereja-gereja sebagai simbol lahirnya kehidupan yang baru. Pembagian telur Paskah yang biasanya identik dilakukan di gereja-gereja, kali ini dilakukan di persimpangan jalan oleh Paguyuban Alumni SMA Cahaya Medan Pasmak Indonesia kemarin. Dengan membagikan sekitar 1.000 telur Paskah berwarna-warni, para alumni mendatangi satu persatu pengendara di lampu merah Jalan Raden Saleh, sekitar lapangan Merdeka Medan. Karena bertepatan dengan puasa Ramadan, maka para alumni Pasmak Indonesia juga menambahkan roti untuk dibagikan kepada siapa saja, diantaranya abang beca, ojek online, angkot, dan bahkan kepada tukang sapu jalanan. Rata-rata mereka yang mendapat telur Paskah ini merasa senang dan mengapresiasi atas pemberian tersebut. Pendeta Ferdi Sembiring yang juga alumni Pasmak Indonesia mengatakan pembagian telur Paskah ini merupakan rangkaian bakti sosial yang sudah dilakukan sebelumnya. Di antaranya donor darah dan pemberian sembako ke 5 kota secara serentak ke tempat pembuangan akhir dan beberapa panti asuhan. Dikatakan bakti sosial ini juga sebagai bentuk kepedulian kepada siapapun tanpa memandang suku maupun agama dan juga agar dapat diikuti oleh organisasi masyarakat lainnya. Masyarakat memang awalnya masyarakat melihat ini apa loh. Tapi hari ini saya melihat bahwa mereka semua tertarik justru. Ketika kita share kegiatan ini ke komunitas WhatsApp group, mereka pun bertanya-tanya, ini ada apa? Gereja melakukan. Iya, kita tidak lakukan di gereja, tapi kita lakukan ke semua masyarakat yang ada di artinya di lapangan lah. Walaupun dalam bentuk dan skop yang kecil. Tapi mari kita lakukan saja, sekalipun apa kata orang. Lakukan saja sampai orang lain pun melihat dan kita bisa jadi contoh mereka untuk melakukan itu juga. Jadi saya pikir sederhana sekali. Tidak ada niatan-niatan lain atau niatan-niatan politik. Nggak ada di sini. Orang di belakang sana berbicara, oh si Anu itu mau maju, mau ini macam segala. Ya maju, tetap kita berjalan maju kan. Melakukan aksi sosial adalah salah satu program yang akan dilakukan secara berkesinambungan karena melalui aksi sosial itu akan memberi dampak positif bagi sesama. Untuk itu Pasmak Indonesia juga mengharapkan banyak organisasi lainnya melakukan hal yang sama karena aksi sosial adalah bentuk budaya bangsa. Aksi sosial bukan dilihat dari besar kecilnya aksi yang dilakukan, namun bagaimana ketulusan dan keikhlasan yang terlihat dari aksi itu sendiri. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Yayasan Haji Hanif keempat dan mendukung kelahiran generasi muda cinta Al-Quran untuk pembangunan bangsa. Kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mendapat antusias dari masyarakat Medan sekitarnya hingga memadati halaman dan Masjid Al-Musanif kemarin malam. Sejumlah pejabat Forkopimda Sumatera Utara, Kepala Daerah Sumatera Utara, alim ulama dan tokoh masyarakat maupun pemuda Sumatera Utara hadir dalam acara penutupan MTQ Yayasan Haji Hanif keempat tahun. Ketua Panitia Sugeng Wanto mengatakan, ribuan peserta lomba mengikuti lomba MTQ kategori tahfiz, tarkil, dan tartil yang telah berjalan keempat kalinya berjalan dengan sukses. Berdasarkan data yang diperoleh alumni peserta lomba kategori anak-anak putra maupun putri yang telah meraih juara kini banyak meraih prestasi menjuarai tingkat nasional. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mengatakan, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat muslim dengan tujuan untuk melahirkan generasi muda yang cinta Al-Quran. Dengan momentum nuzulul Quran di bulan Ramadan, menjadikan kita sebagai umat muslim meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Pengamalan kandungan Al-Quran dapat menjadi pedoman untuk bersama sebagai anak bangsa berperan dalam mendukung pembangunan mewujudkan Indonesia maju, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah nanti selanjutnya Allah kasih umur, waktu, rezeki, MTQ kelima akan kami laksanakan. Untuk apa-apa yang kekurangan sampai dengan keempat ini akan kita lebih sempurnakan lagi. Dan jumlah peserta, memang peminatnya banyak, kemarin kita masih batasin 1.000 peserta. Mungkin nanti tahun depan akan kita tambahi jumlah pesertanya lagi supaya semakin banyak anak-anak generasi muda Muslim khususnya semakin cinta Al-Quran, semakin baik dalam bacaan Al-Quran dan bisa memaknai, memahami apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Penutupan MTQ sekaligus peringatan Nuzulul Quran diisi dengan tausiah disampaikan Profesor Muzakir serta dilakukan pembagian hadiah bagi pemenang lomba putra dan putri kategori tahfiz, tarkil maupun tartil. Pemirsa, ratusan jamaah pengajian safari subuh pagi tadi membadati Masjid Nurul Iman, Kelurahan Bernam, Kecamatan Binjai. Safari subuh ini langsung dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Ahmad Daniel Chardin. Pengajian safari subuh yang diprakarsai oleh Pangdam 1 Bukit Barisan beserta beberapa organisasi Islam lainnya ini merupakan program silaturahmi dan kunjungan dari masjid ke masjid yang ada di seluruh Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan mengatakan, masjid bukan saja sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, namun semua kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi umat juga hendaknya harus dimulai dari masjid. Pangdam juga mengatakan di tengah maraknya peredaran narkoba dan dampak dari dunia gadget yang dapat merusak generasi bangsa, program masjid ini merupakan cara yang sangat ampuh untuk menangkal hal tersebut. Selain itu, untuk memperkuat rasa kecintaan dan persatuan terhadap bangsa Indonesia dalam menangkal radikalisme dan komunisme yang akan menggerogoti anak Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Iman ini. Kemudian dari kegiatan sholat ini kita berupaya membangun silaturahim antara kita umat Islam yang pagi ini sholat. Kemudian kita saling mengisi dengan sambutan, dengan tausiah, dengan ceramah, apapun namanya. Intinya adalah kita membangun kebersamaan untuk sama-sama kita bersatu sebagai umat muslim untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan yang bisa kita lakukan. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Irhamuddin Siregar mengatakan, masjid merupakan solusi dari permasalahan umat Islam yang ada di seluruh dunia. Untuk itu diharapkan semua jajaran harus mengikuti silaturahmi sekaligus persatuan dan kesatuan umat. Kegiatan safari subuh juga diikuti Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara Tahrizal, pengajian Arafah dan organisasi Islam lainnya. Ya, beberapa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dengan memiliki 34 cabang yang terdiri dari 450.000 anggota, Aceh sepakat siap mendorong pembangunan perekonomian di Sumatera Utara. Ribuan anggota Aceh sepakat dari 34 cabang se-Sumatera Utara menghadiri acara buka puasa bersama Ramadan 1444 Hijriah di Komplek Balai Raya Aceh Sepakat, Jalan Mengkara, Medan kemarin. Kegiatan buka puasa bersama mengangkat tema menebar ukhuwah Islamiyah dengan berbuka puasa bersama Ramadan 1444 Hijriah dalam rangka mengokohkan jati diri masyarakat Aceh Sumatera Utara yang Islami. Sebagai salah satu organisasi besar di Sumatera Utara, Aceh Sepakat merupakan organisasi sosial yang tidak mengikuti peran serta dalam panggung politik. Sebagai warisan dari para orang tua, Aceh Sepakat telah berdiri sejak tahun 1968. Generasi Aceh Sepakat ini terdiri dari berbagai pelaku UMKM seperti bidang kuliner dan lainnya.
Dengan beranggotakan dari berbagai profesi, pelaku UMKM Aceh sepakat siap mendukung pemerintah Sumatera Utara dalam mendorong pembangunan perekonomian di Sumatera Utara. Kegiatan buka puasa bersama pada Ramadan ke-17 ini selain sebagai momen silaturahmi sesama anggota dan pengurus, juga sebagai bentuk kekompakan dalam menyebar syiar Islam. Menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat Aceh tersebut, Abi Fahmi Karimudin memberikan tausiah singkat di hadapan masyarakat Aceh, Sumatera Utara. Ketua Panitia Acara Buka Bersama Aceh Sepakat Sumatera Utara Haji Arbi Abdul Ghani mengatakan, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Aceh sepakat menyiapkan menu berbuka puasa bersama pada setiap harinya untuk masyarakat secara gratis. Bersama panitia setiap tahun selalu menyiapkan acara berbuka bersama di Balai Raya Aceh Sepakat. Khusus untuk tahun ini memang agak beda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Setiap harinya kami menyiapkan menu berbuka lebih kurang untuk hari biasa antara 1.000 paket dan untuk hari libur Sabtu dan Minggu sampai 1.500 paket. Selain anggota dan pengurus Aceh Sepakat, masyarakat Kota Medan turut ikut berbuka puasa bersama di Balai Raya Aceh Sepakat. Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut Haji Muhtar menjelaskan, dengan menjaga tali silaturahmi tersebut diharapkan mampu membuat Aceh Sepakat eksis kembali dalam mendukung program pemerintah Sumatera Utara. Kami bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara, di pengurus, berusaha untuk membangkitkan kembali bagaimana Aceh Sepakat, keberadaan Aceh Sepakat di Sumatera Utara. Jadi UMKM kecil ya, yang di sini usaha-usaha kecil banyak yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi untuk Sumatera Utara. Itu harapan Pak Gubernur seperti itu. Aceh Sepakat Sumatera Utara di sini banyak teman-teman saudara kita yang bergerak di bidang usaha perdagangan ya, dan banyak pengusaha-pengusaha di sini. Tentu ini adalah modal besar ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Usai buka puasa bersama dengan menu khas Aceh, kegiatan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama ke Masjid Raya Aceh Sepakat. Pemirsa, momen Ramadan dimanfaatkan PT Pertamina Geothermal Energy PGE dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Memanfaatkan momen Ramadan sebagai umat yang mampu merupakan kewajiban untuk membantu dengan bersedekah kepada sesama. Menyantuni anak yatim merupakan sebuah keutamaan. Berbagi karena harta yang dimiliki terdapat hak-hak orang lain, termasuk anak yatim maupun masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya karena pahala, namun menyantuni anak yatim dan duafa juga senantiasa untuk membersihkan hati, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sekaligus melatih rasa sosial dan kebersamaan kepada masyarakat yang membutuhkan di bulan Ramadan ini. Wakil Bupati Karo, Camat dan Perangkat Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dan kedermawanan PGE kepada masyarakat Karo. Pada hari ini melaksanakan berbagi dengan anak yatim yang berada di Kabupaten Karo. Kami, pemerintah Kabupaten Karo, mengucapkan sekali lagi terima kasih kiranya dengan kegiatan di bulan suci Ramadan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Karo. Harapan kita pemerintah Kabupaten Karo kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk kiranya cepat beroperasi dengan maksimal supaya dapat berkontribusi terkait pembangunan di Kabupaten Karo. Rasa syukur dengan memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membantu dan menjaga silaturahmi dengan sesama, terutama bagi yang membutuhkan seperti anak yatim dan kaum duafa. Program CSR Corporate Social Responsibility juga untuk membantu masyarakat, peningkatan kapasitas dan SDM masyarakat Karo, khususnya di wilayah Ring 1 PT PGE area Sibayak. Ya, CSR kita, kepedulian kita terhadap lingkungan kita, terutama di bulan Ramadan ini, kita hari ini bersama dengan Pak
Wakil Bupati Kabupaten Karo mengadakan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan anak yatim di sekitar desa wilayah kerja Pertamina Geothermal Energy. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan mohon doa dari masyarakat juga supaya sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil tadi, wilayah kerja kami di Sibayak ini cepat bisa beroperasi dan juga dukungan dari masyarakat, dari kepala desa, dari Pak Camat, sehingga nanti juga bisa berperan aktif dalam membangun Kabupaten Karo. Pemirsa, salah satu pesantren di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, menyimpan dan memiliki Al-Quran unik dan langka, berukuran jauh lebih besar daripada Al-Quran pada umumnya. Al-Quran raksasa ini biasa digunakan santri pada saat tadarusan di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu dan sudah dikeringkan ini diperkirakan berusia puluhan tahun dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Al-Quran ini sering digunakan para santri di pesantren Syahrani Baria Zulkarnain Panyabungan Mandailing Natal. Menurut para ustadz pengajar di pesantren itu, awalnya Al-Quran ini milik salah satu ulama terkemuka di Pulau Jawa yang kemudian diserahkan kepada pesantren Syahrani Baria Zulkarnain untuk dijaga dan dirawat. Al-Quran ini selalu dibaca pada saat tadarus di bulan suci Ramadan. Bahkan para pengunjung juga diperbolehkan mendatangi pesantren hanya untuk membaca dan melihat langsung Al-Quran berukuran raksasa tersebut. Al-Quran raksasa ini masih terawat dan tersimpan dengan baik di Pondok Pesantren Syahrani Baria Zulkarnain di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan. Di bulan suci Ramadan ini kita dari pesantren Tahfizul Quran Syahrani Baria sering ataupun selalu di setiap tahun ataupun di setiap bulan Ramadan mengadakan tadarus Al-Quran yang besar ataupun Al-Quran raksasa yang diadakan oleh murid-murid santri wati ataupun santri laki-laki. Al-Quran tersebut berasal dari Jawa Tengah dengan ukuran 150 kali 2. Kenapa kita pakai Al-Quran raksasa? Biar ada ini menambah gairah bagi santri yang membacanya. Untuk mengangkat dan menyimpan Al-Quran besar ini ke tempat penyimpanannya dibutuhkan 4 orang karena kondisi Al-Quran cukup berat dan menjaga agar tidak cepat rusak. Pemirsa, Masjid Raya Al-Masun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan juga India. Pembangunan Masjid Raya Al-Masun Medan dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan masjid dilakukan di masa Sultan Mamun Al-Rasyid, menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Al-Masun dirancang oleh ahli asal Belanda dengan gaya arsitektur yang memadukan corak Melayu, Arab, India, dan Spanyol. Perpaduan ini menghasilkan nilai estetika dan etika yang tinggi dan dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi bagian dalam gedung serta sisi luarnya. Ornamen tersebut dipenuhi dengan berbagai macam motif seperti flora, fauna alam maupun kaligrafi. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk masjid yang berbentuk segi 8 dengan pilar utamanya yang sudah menggunakan teknologi beton. Selain itu, gaya klasik terdapat pada jendelanya yang menggunakan kaca patri dan kubahnya bergaya moghul atau khas India. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi yang awalnya Istana Maimun dan Taman Sri Delhi yang berada di dekat masjid di satu kompleks yang sama. Dari sisi warna,
Masjid ini memang tidak sesuai dengan ciri Melayu yang identik dengan warna kuning. Namun beberapa bagian di Masjid Raya ini menyimpan nilai kebudayaan Melayu seperti mimbar masjid menunjukkan Melayu di pantai timur. Mula-mulanya pihak Kesultanan Delhi ingin membangun sebuah masjid di kawasan negeri Delhi ini. Jadi oleh pihak Kesultanan untuk membangun masjid yang indah, yang cantik, yang besar, dia akan kirimkan dari pihak kerajaan ke luar negeri untuk mencari tahu siapa yang pandai mencari masjid-masjid mana yang terindah di luar negeri sana. Masjid yang mampu menampung hingga 2.000 jemaah ini masih terjaga keaslian bangunannya sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Masjid Raya Al-Masun juga masih menjadi pusat kegiatan agama sekaligus ikon pariwisata sejarah dan agama yang ada di Kota Medan. Masjid tertua di Kota Pinang masih berdiri kokoh di Jalan Masjid Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1800 Masehi dan masih mempertahankan arsitek ciri khas bernuansa kesultanan. Masjid Al-Mustafa merupakan masjid pertama didirikan di Kota Pinang oleh Sultan Al-Mustafa. Bangunan masjid ini sebagian masih berbahan kayu, terlihat dari tangga menuju kubah. Di dalam kubah masih terdapat kentongan terbuat dari kayu, berbentuk bertingkat dan dikelilingi jendela bermotifkan Melayu. Atap berbentuk segi lima, sedangkan jendela menggunakan relief berbentuk kipas, begitu juga dengan relief di atas pintu masuk. Namun ruang dalam masjid sudah mengalami renovasi baik tiang maupun platform. Ciri khas dari masjid ini adalah mimbar berbentuk menara masjid. Sejarawan daerah Andre Nasution menyampaikan, Masjid Raya ini dibangun sebelum berdirinya Istana Megah Bahren, karena pada saat itu Istana Kota Pinang masih berada di bukit. Masjid ini juga dijadikan sebagai tempat untuk berinteraksi, berdiskusi bersama rakyat, dan sebagai sentral kegiatan acara dakwah keagamaan pada masa itu. Yang ada di Kota Pinang Labusel ini, Pak? Baik, kalau berbicara tentang Masjid Raya Kota Pinang, ini memang tidak ada data yang benar-benar bisa dikemukakan. Namun, berdasarkan beberapa wawancara dengan ahli waris, kemudian dengan masyarakat yang lama, ini diperkirakan Masjid Raya Kota Pinang ini dibangun sekitar 1800-an. Jadi sebelum Istana Megah, Istana Bahren itu dibangun, duluan dulu masjid ini dibangun. Karena pada saat itu Istana Kota Pinang itu masih berada di bukit, yang sekarang itu MHB Kota Pinang. Nah, jadi oleh Sultan itu dibangun karena untuk tempat berinteraksinya Sultan kepada masyarakat saat itu. Jadi ketika dibangun Masjid Raya ini, yang dulunya Masjid Raya, itu untuk berinteraksinya Sultan ketika berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, sebelum dibangun Istana Bahren, maka dibangun dulu Masjid Raya yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Al-Mustafa. Itu menunjukkan bahwa pendiri awal itu adalah Sultan Al-Mustafa. Artinya Sultan yang ke-11 ini yang gelarnya Makmur Perkasa Alamsah memang dari dulunya sudah memang kuat agamanya, sehingga dia bangun Masjid Raya supaya dia bisa berdiskusi dengan rakyatnya. Nah, ketika pun ada acara-acara yang keislaman, dia buat di situ seperti Lebaran, ketika Lebaran, puasa. Nah, dari dulu itu memang tempat ngumpul ya. Kalau biasanya itu rame, karena dulu satu-satunya masjid raya itu ya mungkin itu Masjid Al-Mustafa. Sekarang kan sudah banyak masjid, jadi itu pun tidak mengurangi ramainya Masjid Raya itu. Dan setiap Ramadan pembagian takjil, tadarusan, tarawih, di situ numplok semua di Masjid Al-Mustafa.
Kawasan masjid ini juga memiliki kompleks pekuburan keluarga dan sekaligus makam Sultan Al-Mustafa Alamsyah yang wafat pada tahun 1946. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Senin 10 April 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Putri Diana, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 10 April 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Padang Sidimpuan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari, berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Padang Lawas, dan sekitarnya. Dan dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas per tanggal 8 April 2023 untuk wilayah Sumatera Utara tidak ada. Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang untuk wilayah Sumatera Utara, tepatnya di wilayah pantai barat, lereng barat, dan lereng timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wisata alam SRP Ernala di Desa Sukanalu Embelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, menyajikan wisata kebun salak petik sendiri. Saat liburan, destinasi wisata di Kabupaten Karo ramai dikunjungi wisatawan. Kesejukan serta keindahan alamnya yang menarik memberikan pengalaman yang menyenangkan. Seperti lokasi wisata di SRP Ernala, warga Desa Sukanalu Embelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Wisata alam dengan keunikan bukit dan lembah yang eksotik. Selain alam, wisata kebun salak petik sendiri juga menyajikan agrowisata kebun salak petik sendiri. Hamparan hijaunya kebun salak Pondoh membuat liburan bersama keluarga menjadi pengalaman yang seru. Rekreasi yang mengusung konsep agrowisata mengenal tanaman dan buah salak secara langsung. Yang berminat bisa belajar berkebun salak mulai dari bibit, penanaman, dan perawatannya. Di sini wisatawan bisa belajar hal baru saat memetik buah salak sendiri, mengetahui cara memetik yang benar hingga ciri-ciri kematangan buah. Wisata alam SRP Ernala masih terus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata yang menarik dan unik. Menjadi ikon Desa Sukanalu Embelang Barus Jahe, salah seorang pengunjung Seli Sinaga mengatakan, liburan ke perkebunan buah salak Pondoh ini menjadi pengalaman yang seru. Selain dapat memetik buah langsung, juga dapat mengeksplorasi agrowisata alam pegunungan Kabupaten Karo yang menyejukkan dengan keanekaragaman hayati dan buah tropis. Kita tadi sudah mengunjungi banyak ikon-ikon di sini, terutama sekali ada kebun salak, itu ada di situ kebun salak. Kita sudah ke dalam
cara tanam yang luar biasa dan kita udah cicipi rasanya luar biasa. Walaupun tumbuh di dataran tinggi seperti ini, manisnya luar biasa. Ini salak ini sebagai konsep wisata di resto dan kafe Sura Arnala ini mendukung pengunjung jadi semakin menikmati kebun, yaitu ya, salah satunya itu kebun salak yang sangat luar biasa sehingga membangkitkan semangat para pengunjung berkunjung ke wisata Sura Arnala ini. Daerah dingin ya umur 9 bulan. Pengelola wisata kebun SRP Arnala Oge Sitepu mengatakan bahwa kebun salak Spondo terbentang di lahan seluas sekira 10 hektar ini ditanam sejak 5 tahun lalu. Perawatan dengan pupuk organik yang alami dan tidak merusak lingkungan. Perlu dorongan maupun dukungan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kita membuka jasa petik sendiri untuk wisata kita SRP Arnala ya kan. Khususnya untuk pemasaran kita sekarang untuk di pajak buah, restagi, ya kita untuk tamu kita wisata kita ya kita sediakan. Terus untuk pemasaran kita memang sekarang udah cukup memadai ya untuk pemasaran. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sibiri. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.